Halo, perkenalkan nama saya Eksen Talan, NIM saya 14225000053. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas asesmen kimia dasar yang mencakup 3 soal, yaitu tentang yang pertama ada eksperimen hamburan sinar alfa, yang kedua ada prinsip Hahn, larangan Pauli, dan aturan Aufbau, serta tiga perhitungan stoikiometri reaksi antara besi dan klori. Di sini ada pembukaan, kita masuk soal nomor pertama. Pada soal pertama diketahui bahwa sebagian kecil partikel alfa pada jadi saya ulangi, pada soal pertama diketahui bahwa sebagian kecil partikel alfa pada yang dikembangkan ke lempeng logam tipisnya dipantulkan kembali. Hasil mentahan model atom Thomson karena menurut model Thomson, muatan positif tersebar merata dalam atom seperti roti kismis. Jika demikian, partikel alfa yang bermuatan positif akan mengalami sedikit pembelokan, bukan pantulan besar. Namun, fakta menunjukkan sebagian kecil partikel memantulkan kembali ke arah, maaf saya ulangi, namun faktanya menunjukkan sebagian kecil partikel dipantulkan kembali hampir ke arah semula. Hal ini hanya bisa dijelaskan dalam atom terdapat inti. Ini kita buka. Nah, ini untuk hamburan penjelasan tentang hamburan sinar alfa, bahwa atom atom memiliki inti atom yang bermassa besar dan bermuatan positif, sementara elektron berada di sekelilingnya. Dengan demikian, hasil eksperimen hamburan alfa mendukung model Thomson, model atom Rutherford, dan sekaligus membantah model atom Thomson. Di sini kita bisa lihat penjelasan tentang hamburan sinar alfa, apa Thomson dan inti eksperimen Rutherford. Nah, ini untuk contoh gambar hasil dari eksperimen hamburan sinar alfa. Nah, ini ada penjelasan tentang eksperimen yang membantah model atom Thomson. Kita jelaskan satu-satu ya. Eksperimen hamburan alfa yang dilakukan oleh Hans Geiger. Nah, ini eksperimen yang membantah model atom Thomson ya. Eksperimen hamburan alfa yang dilakukan oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden dalam di bawah arah Ernest Rutherford pada sekitar tahun 1909 menunjukkan bahwa sebagian kecil partikel alfa dipantulkan pada sudut besar ketika menabrak lapisan tipis emas. Pengamatan ini bertentangan dengan model atom Thomson atau model-model Plum-Padding dengan mengarah pada model atom dengan inti kecil yang sangat padat, yaitu model Rutherford. Di sini kita bisa melihat model atom Thomson seperti ini. Kita lanjut, eksperimen yang mendukung model atom Rutherford. Eksperimen yang mendukung model atom Rutherford adalah eksperimen hamburan partikel alfa, juga dikenal sebagai percobaan Geiger-Marsden atau percobaan lempeng emas, di mana partikel alfa bermuatan positif ditembakkan ke lembaran emas tipis. Percobaan ini menyimpulkan bahwa atom memiliki inti padat yang bermuatan positif dan sebagian besar atom adalah ruang kosong, berbeda dengan model atom Thomson sebelumnya. Ini kita bisa melihat di sini ada contoh model atom Rutherford. Kita lanjut, kita lanjut ke
Ini yang bisa ditekan, Tir. Nah, sudah. Ini ada kesimpulan. Simpulannya bahwa eksperimen Rutherford sama dengan atom memiliki inti kecil bermuatan positif atau menjelaskan de- defleksi besar. Dan kebanyakan ruang atom kosong, model Thomson, muatan positif tersebar dan tidak mampu menjelaskan pantulan atau defleksinya. Lanjut, nomor 2. Di sini ada soal nomor 2. Dan soal nomor 2 ini mencakup tentang prinsip Hahn, larangan Pauli, dan aturan Aufbau. Dasar penting dalam menentukan konfigurasi elektronik atom. Kita lihat di sini yang pertama ada aturan Aufbau menjelaskan tentang elektron mengisi orbital muatan energi terendah ke tertinggi seperti 1s, 2s, 2p sampai 3s, 3p, 4s sampai 3d dan seterusnya. Catatan praktis untuk logam transisi adalah 4s diisi sebelum 3D, tetapi saat mengionkan elektron 4s biasanya hilang dulu. Dan untuk pelarangan Pauli, dalam satu orbital, misalnya 3D sampai X2, hanya boleh ada maksimal 2 elektron dengan spin berbeda. Untuk prinsip Hahn, pada subkulit degenerate, misalnya Mis 3D memiliki 5 orbital. Elektron akan mengisi orbital kosong satu persatu dengan spin selaras sebelum berpasangan. Nah, ini untuk penjelasan dari aturan Aufbau, larangan Pauli, dan prinsip Hahn. Ini ada contoh gambar dari aturan Aufbau. Bisa kita lihat paling pojok kiri, terus geser sedikit ke bagian tengah itu ada contoh gambar dari larangan Pauli. Ini untuk yang dilarang dan ini untuk yang benar atau salah atau yang benar. Dan ini untuk contoh gambar dari prinsip hal. Ini ada penjelasannya di sini. Kurang stabil, lebih stabil, atau yang terpilih. Untuk contoh FE di sini, unsur Fe Z sama dengan 26. Konfigurasi elektron netral 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p pangkat 6, 3s kuadrat, 3p pangkat 6, 4s kuadrat, 3d pangkat 6. Disingkat AR 4s kuadrat, 3d pangkat 6. Menurut Aufbau, 4s diisi sebelum 3d, sehingga 4s kuadrat terisi. Dan subkulit 3D, di subkulit 3D ada 6 elektron. Menurut Hahn, isi satu persatu ke 5 orbital, 5 elektron. Lalu pasangkan satu orbital sama dengan distribusi 3D. Seperti ini. Salah satu orbital berpasangan. Pauli memastikan setiap orbital berpasangan punya spin berlawan. Di sini untuk contoh dari ion Fe2+. Ion Fe2+ yaitu terbentuk dengan pelepasan 2 elektron dari orbital 4s atau elektron 4s dilepas terlebih dahulu pada ionisasi logam transisi. Jadi Fe plus sama dengan Ar3D pangkat 6 atau 4s kosong, 3D tetap 6 elektron. Distribusi spin 3D pada Fe kuadrat plus sama dengan masih 6 elektron
pada 5 orbital. Dan menurut Han, 4 orbit 4 orbital memiliki satu elektron searah. Satu orbital berisi pasangan. Total elektron 3D sama seperti keadaan netral setelah kehilangan 4s. Untuk catatan singkat tentang energi dan konfigurasi, walau aku memberi urutan fungsial, keadaan energi relatif 4s versus 3D dapat bergeser ketika mengionkan itu, sebabnya 4s dilepas dahulu. Kita lanjut ke berikutnya. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini membahas tentang stoikiometri reaksi Fe dan Cl2. Di sini diketahui bahwa Fe plus Cl2 sama dengan FeCl3. Misalkan dua digit terakhir M saya adalah 53. Kita lihat di sini. Oh, ini maaf belum saya tulis 53-nya. Maka Fe yang tersedia adalah 5 ditambah 53. Maaf tadi yang 53-nya tidak sempat saya tulis. Ini saya langsung menambahkan 53 ditambah 5 sama dengan 58. Sama dengan 58 gram dan volume gas Cl2 adalah 10 liter pada STP. Langkah pertama kita hitung molekul Fe. Molekul Fe sama dengan massa dibagi massa atom, atau ini 55 dibagi 55,85. Hasilnya adalah belum dihitung. Oh, di sini 55 dibagi 55,85. Ntar kita hitung. Ini lupa nggak dihitung. Hasil dari Jadi untuk menentukan molekul masing-masing reaktan, kita mencari Fe sama dengan massa dibagi 58 dibagi 52,8. Ya, jadi hasilnya di sini sebenarnya 1,038. Cuman kemarin lupa nggak saya tulis. Hasilnya adalah 1,038 molekul Fe. Dan kemudian kita menghitung, mencari molekul Cl2. Volume dibagi 22,4. Di sini volumenya 10 dibagi 22,4 sama dengan 0,446 molekul. Yang artinya Cl2 menjadi reaktan pembatas. Ini kemarin saya tulis kesimpulannya, lupa. Terus selanjutnya kita mencari reaktan pembatas. Dari persamaan reaksi, setiap molekul Fe memerlukan 1,5 molekul Cl2. Maka untuk 0,384 molekul Fe dibutuhkan 0,483 molekul Cl2. Tapi Cl2 yang tersedia hanya 0,446 molekul. Artinya Cl2 menjadi reaktan pembatas. Ini kita bisa melihat. Selanjutnya kita menghitung jumlah dari FeCl3 yang terbentuk. Perbandingan reaksi 3Cl2 menghasilkan 2 FeCl3, sehingga molekul FeCl3 sama dengan
sehingga sebentar, mohon maaf, saya ulangi. Selanjutnya kita menghitung jumlah FeCl3 yang terbentuk. Perbandingan reaksi 3Cl2 menghasilkan 2 FeCl3 sehingga molekul FeCl3 sama dengan 2/3 dikali molekul Cl2, hasilnya sekitar 2/3 dikali, hasilnya sekitar 0. Sebentar, mohon maaf, saya ulangi. Saya ulangi untuk menghitung. Nah, di sini kita mencari cek beberapa molekul pada Cl2 yang dibutuhkan oleh 1,038 molekul Fe. NCl2 yang diperlukan sama dengan 1,038 kali 1,5 sama dengan 1,557. Tapi hanya tersedia 0,4464 molekul Cl2. Cl2 lebih sedikit daripada yang dibutuhkan, maka Cl2 adalah reaktan pembatas. Fe adalah reaktan pembatas. Di sini lanjut ke nomor 3. Untuk menghitung massa FCl. Nah, setelah bereaksi dari 18 gram FeA tersisa 1,38 itu. Jadi hasil akhirnya reaktan pembatas adalah Cl2, massa F turbo 243. Nah, seperti ini. Menghitung massa FeCl3 yang terbentuk, kita menggunakan molekul reaktan pembatas. Atau dari reaksi 2Fe tambah 2FeCl3. N sama dengan FeCl3. N sama dengan Fe pembatas. Massa FCl3 MFCl3 sama dengan N atau FCl3 dikali massa. Massa FCl3 sama dengan 55,85 ditambah 3, 35 atau 35,45 sama dengan 162,2 gram per molekul. Ini untuk massa sisa reaktan berlebih yang ada. Contoh substitusi Fe sama dengan 58 gram. N Fe sama dengan 58 dibagi 55,85 sama dengan 1,038 molekul. Untuk NCl2 sama dengan 0,4464 molekul. Ya, demikian video penjelasan saya mengenai 3 soal asesmen kimia dasar, mulai dari eksperimen hamburan alfa, konfigurasi elektron berdasarkan 3 prinsip utama, hingga perhitungan stoikiometri reaksi Fe dengan Cl2. Terima kasih atas perhatian. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan jika ada yang kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.